Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Rensi. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah minggu pelayanan anak kita secara online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau pastikan adik-adik untuk yang pertama sudah mandi dan berpakaian rapi seperti kita mau ibadah minggu IMPA seperti biasa. Yang kedua, adik-adik jangan lupa siapkan kidung ceria dan juga Alkitabnya untuk nanti kita memuji dan juga membaca Alkitab ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa siapkan uang persembahannya untuk nanti diberikan ketika kita persembahan. Yang keempat, adik-adik boleh meminta. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Rensi. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah minggu pelayanan anak kita secara online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau pastikan dulu adik-adik yang pertama sudah mandi dan berpakaian yang rapi sama seperti kita mau IMPA seperti biasa. Yang kedua, adik-adik jangan lupa siapkan kidung ceria dan Alkitabnya ya. Yang ketiga, adik-adik siapkan uang persembahannya juga. Yang keempat, adik-adik boleh minta bantuan mama atau papa untuk mendampingi adik-adik ketika ibadah nanti. Yang terakhir, yang paling penting adalah adik-adik siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu semuanya sudah siap untuk beribadah ya. Kalau gitu selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah pada minggu kali ini. Mari bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira mari. Yang tahu gerakannya, pakai gerakannya ya adik-adik. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kakak kasih kesempatan untuk adik-adik mengaku akan dosa dan kesalahan adik-adik. Dan kakak akan tutup dalam doa sekaligus doa pembukaan. Kakak persilakan adik-adik untuk berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini yang sudah mengaku akan dosa kesalahan mereka. Kiranya Engkau mau mengampuni dosa yang sudah kami perbuat, dan kiranya Engkau mau membimbing kami ke jalan yang benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang kiranya tidak mengikuti ibadah online pada minggu kali ini. Kiranya Engkau mau menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 299, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Vicky dan Kak Rensi. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman.
Sebelumnya, mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu yang terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah dapat Efesus 3 ayat 1 sampai 13, biarkan Alkitab kita terbuka. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan apabila sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat duduk diam, membaca dan juga mendengarkan, dan juga kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, yang telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau bercerita tentang seorang rasul nih adik-adik, yaitu Rasul Paulus. Mungkin untuk adik-adik yang kecil dan tanggung, nama Rasul Paulus udah gak asing lagi adik-adik. Atau mungkin ada yang baru pernah dengar tentang Rasul Paulus. Nah adik-adik, Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus adik-adik, atau kabar keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi adik-adik. Orang-orang non-Yahudi itu merupakan orang-orang yang tidak mengenal Allah adik-adik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada waktu itu Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang kabar keselamatan ya adik-adik untuk orang-orang non-Yahudi itu, untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah adik-adik. Namun pada waktu itu adik-adik, orang Yahudi sering merasa bahwa kabar keselamatan atau Injil Kristus tersebut hanya untuk orang Yahudi saja adik-adik, hanya untuk orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah saja nih adik-adik. Padahal adik-adik, bagi Allah karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang tanpa terkecuali adik-adik yang mau percaya kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini melalui Rasul Paulus, kita mau diingatkan adik-adik bahwa di hadapan Allah, kita sebagai umat ciptaannya atau setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah adik-adik. Atau dengan kata lain, di tengah-tengah perbedaan atau keanekaragaman kita, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang pada waktu itu adik-adik, kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah adik-adik.
Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini melalui Rasul Paulus, kita mau diingatkan adik-adik bahwa di hadapan Allah, kita sebagai umat ciptaannya atau setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah adik-adik. Atau dengan kata lain, di tengah-tengah perbedaan atau keanekaragaman kita, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang pada waktu itu adik-adik, kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga mau diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan kita manusia itu berbeda-beda dan beraneka ragam adik-adik. Misalnya ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, ada juga yang kulitnya putih atau kulitnya hitam, ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari suku Manado ataupun Betawi dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, karena kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah secara berbeda-beda dan beraneka ragam, maka di tengah-tengah perbedaan dan keanekaragaman yang ada adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa di mata Tuhan kita memiliki hak yang sama untuk bisa merasakan kasih karunia Allah adik-adik. Kita memiliki hak yang sama untuk bisa merasakan kebaikan Allah. Kita memiliki hak yang sama juga untuk bisa berbagi kabar keselamatan itu kepada setiap orang tanpa terkecuali adik-adik, sama seperti tadi yang Rasul Paulus sampaikan, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi kepada juga orang non-Yahudi adik-adik atau kepada orang yang tidak mengenal Allah. Nah adik-adik, contoh yang paling simpel atau yang paling sederhana bahwa kita dapat bisa merasakan kasih karunia Allah tanpa terkecuali, yaitu contohnya kalau adik-adik bangun pagi nih adik-adik bangun, adik-adik masih bisa merasakan dan menghirup udara segar atau bisa bernafas lagi, itu adalah salah satu contoh sederhana kita bisa merasakan kasih karunia Allah nih adik-adik. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengenal Allah nih adik-adik, kita harus bisa menyampaikan kasih karunia Allah dan juga menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan tersebut kepada setiap orang adik-adik tanpa terkecuali. Kita juga harus mau melakukan kebaikan kepada semua orang, kepada setiap orang. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, nggak boleh maunya mainnya sama yang pinter-pinter aja atau mainnya sama yang cantik-cantik aja, maunya sama yang ranking 1 aja gitu adik-adik. Nah, tapi kita harus bisa berteman dan juga nggak pilih-pilih sama siapapun adik-adik. Nah, adik-adik, banyak sekali hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang dapat adik-adik lakukan untuk bisa melakukan kebaikan kepada semua orang adik-adik tanpa pilih-pilih. Misalnya adik-adik menolong, berbagi, atau membantu dan sekalipun berteman adik-adik, kita harus mau berteman, membantu, dan juga menolong siapapun adik-adik. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, atau kita mau temenan sama yang pintar-pintar aja, atau kita mau temenan sama yang cantik-cantik aja, atau mau berteman sama yang orang-orang kaya aja gitu adik-adik. Tapi firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah kita memiliki hak dan kedudukan yang sama nih adik-adik untuk bisa merasakan kasih karunia Allah tanpa terkecuali. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam mata kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Mari siapkan uang persembahan adik-adik dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.
Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami. Kalau tadi kami boleh sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Kau mau memberkati kami agar masing-masing kami dapat menjadi anak-anak yang mau senantiasa membagikan kasih karunia-Mu Tuhan, kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan atau tanpa terkecuali. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mengetahui apa yang terjadi pada saat ini dengan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin bangsa kami agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang sedang kami alami ini ya Bapak. Kiranya Engkau mau memberikan mereka hikmat agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Kinasi. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta dan juga majelis, bahkan sekalipun warga jemaat di gereja kami Tuhan. Engkau juga mau memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang akan gereja kami laksanakan Tuhan. Kiranya semua itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan mereka kebahagiaan, sukacita, dan Engkau memberkati mereka untuk menjalani kehidupan di umur yang baru ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau dalam sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau mau menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib yang ajaib untuk bisa menyembuhkan segala sakit penyakit setiap orang ya Bapa. Engkau juga mau memberkati setiap obat ataupun perawatan yang teman-teman kami yang sedang sakit rasakan Tuhan. Kiranya hanya dengan bilur-Mu mereka boleh mendapatkan kesembuhan ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami di GPIB Kinasi Tuhan, dalam studi mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Mereka harus mungkin belajar dengan online Tuhan. Kiranya Engkau mau selalu menyertai mereka di dalam keluarga maupun di dalam persekolahannya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak-kakak layan yang ada di GPIB Kinasi Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap kesibukannya, dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya ya Bapak. Kiranya Engkau mau menjadikan kakak-kakak layan kami agar lebih setia lagi dalam melayani. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami memberikan persembahan yang kami punya, kiranya Engkau dan kiranya persembahan ini juga bisa berguna bagi gereja dan orang yang sedang membutuhkannya. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada minggu kali ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita terima berkat, mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Yang tahu gerakannya, kita pakai gerakannya ya adik-adik. Sama dengan orang bijaksana.
adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.